Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pemirsa Baharna TV dan sahabat pemirsa Kuda Bendi Channel. Nah, ini kita berkolaborasi Mas Riki ya. Apa kabar Mas Riki? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini podcast yang menarik. Kebetulan kita ini ada di daerah Tegalwaton. Orang banyak mengidentikan Tegalwaton Salatiga, tetapi Tegalwaton masuk Kabupaten Semarang. Kita ketemu sama super senior. Nah, super senior Pak Edwin Basuki. Kebetulan saya bersama Pak Agus Pen dari Jakarta langsung yang kita menghadap dulu adalah langsung kepada kepala suku. Kan gitu ya. Karena Pak Edwin ini adalah paling senior di komunitas pacu kuda Indonesia. Sehat Pak Edwin? Alhamdulillah. Iya. Pak Edwin, ini saya mau melakukan semacam wawancara ya, karena ada satu keinginan, tapi keinginan menurut saya bagus sih, gitu ya, bahwa kenapa sih tidak kuda-kuda trobet yang lahir di Indonesia, gitu kan, bukan kuda poni atau kuda G1 atau sampai KP8 dan seterusnya, tetapi pure kuda murni trobet tapi lahir di Indonesia, tidak ikut bersaing mengikuti pacuan internasional. Pertanyaan saya, kalau kuda trobet Indonesia lahir di Indonesia ikut pacuan kuda di luar negeri ke Singapura, Malaysia, kira-kira itu pertanyaan saya, mimpi apa fakta, Pak? Mimpi. Hah? Mimpi? Mimpi. Gimana itu, Pak? Penjelasannya gimana itu, Pak? Karena di Indonesia ini daerahnya tropik. Tropis ya, daerah tropis ya. Menurut ahli-ahli kuda, gitu, itu saya tanya-tanya di mana-mana, di Australia, di Kanada, di Amerika, itu susah. Susahnya kenapa, Pak? Karena tropik. Karena daerah tropis. Artinya alamnya tidak mendukung? Tidak mendukung sama sekali. Apa yang kira-kira membedakan? Nah, tapi Jepang bisa maju, sekarang Australia bisa kalah. Karena dia di sana ada 4 musim. Jepang. Di Jepang? Ya. Nah, mereka bikin di sana, ternyata jadi. Ya, apa yang membedakan potensi alam atau keadaan alam tropis sama keadaan alam subtropis? Kayak Jepang kan subtropis ya, 4 musim. Apa yang mempengaruhi terhadap kualitas kuda trobet? Ya, apa-apa di sini itu sudah karena humidity-nya terlalu tinggi, ya toh. Apa itu, Pak? Kelembabannya. Kelembapan, oke. Jadi nggak bisa. Kita punya rumput aja, kebanyakan kuda kulit sini tuh. Itu dari rumput yang kena jamur. Betul enggak? Jamur itu membunuh. Nah, seperti makanannya Pak Ketua itu, Pak Edi Darat. Pak Edi Darat itu bagus. Cuma kita masa itunya kan paling 1 bulan ya kan. Mesti cepat dikasih. Nanti kalau dia berjamur, boleh juga. Oh gitu. Iya. Kalau faktor otot kuda trobet Indonesia, tadi ada perbincangan sebelum podcast, mungkin lebih tepatnya Pak Agus Pen menanyakan. Jadi gini Pak Edwin, kalau kita lihat struktur dari otot trobet itu memang otot trobet itu udah hampir sama model ototnya semua Pak. Kita lihat dari pangkal paha, leher, bahunya, terutama itu yang luar biasa tuh otot di pangkal pahanya Pak, yang otot melengkung di pangkal paha itu. Ya, itu juga dari orang sini kurang memperhatikan kukunya. Oh, kuku ya. Ada hubungannya otot sama otot pangkal paha sama kuku? Ya pasti otot-otot semua itu harus kukunya yang betul semua. Nanti kalau ototnya sama, bagus ya toh. Kukunya itu dipiara, nanti ototnya bisa sama antara kiri dan kanan. Oh gitu. Iya. Kalau tidak dipiara itunya, kadang-kadang yang sini tubuhnya lain. Di sini kadang-kadang kuda sini panjang, sini pendek, betul enggak? Nah, itu sudah nggak benar. Apa kebiasaan yang istilahnya komunitas
pecinta kuda pacu ya, apa kebiasaan yang kurang bagus? Harus dipiara dari kecil. 1 bulan itu sudah disamakan, udah semua kukunya sama. Nah, coba bapak-bapak pakai sepatu yang satunya miring, satu enggak. Ototnya kita juga lain. Seperti pelari Lombok itu ternyata tidak sama. Sudah diperiksa. Maka sepatunya khusus dia harus dibikin untuk lari itu. Oh gitu. Iya. Ya, Betul nggak? Ya. Itu otot-ototnya juga. Tapi yang terutama itu udaranya. Oh. Udara. Memang kuda Trobet itu lebih pas di daerah dingin ya, Pak? Ya dia 4 musim itu. Dan kelembapannya yang ringan. Ya kan? Itu jawaban Pak Edwin bahwa kuda Trobet Indonesia lari di luar negeri itu sangat tidak memungkinkan. Berat. Oh, berat. Berat ya. Ini. Itu mimpi. Jadi maksudnya Kecuali luar biasa ya kan? Mujizat. ya, dari jadi menurut maksudnya saya. karena perkembangan otot struktur tubuhnya tidak bisa seperti Tidak bisa sama. dia tinggal di New Zealand. Betul nggak? Akhirnya kecepatannya tidak bisa mereka Tidak Trobet. Dibawa ke sana tidak ada nilai jual ya Pak. Iya. Ya tapi kan Pak, banyak kuda-kuda keturunan pejantan bagus yang dari luar yang sudah ada di Indonesia. Terus? Nah, ini apa tidak bisa menjadi modal dasar untuk melahirkan kuda Trobet Indonesia? Ya darahnya saja. Ya. Darahnya bisa perbaiki. Tapi kalau seperti Trobet yang luar nggak bisa. Sekarang begini, Malaysia itu masih subsidi makanan. Rumputnya apa masih impor. Saja nggak bisa. Apalagi sini kasih rumput itu. Rumput itu kan rumput rabis gitu. Nggak ada apa-apanya. Cuma ganjelan aja. Betul nggak? Jadi rumput yang ada di Indonesia memang tidak Ya kurang. tidak memenuhi syarat ya. Ya nggak ada proteinnya, kurang semua gitu. Ya nggak. Ya. Nah orang Manado kadang-kadang kasih jagung itu kan glukosanya tinggi. Apa namanya? Ya. Gulanya tinggi. Ya kan? Ya. Ya. Mas Riki mungkin ada tambahan? Enggak. Ya, oke. Ini penting Pak, kalau memang ada sebuah mimpi untuk mengembangkan kuda Trobet Indonesia untuk lari di Singapura, di Malaysia, dengan reka daya teknologi kira-kira mungkin tidak Pak? Tetap tidak mungkin apa bagaimana nih? Saya kira tetap tidak mungkin. Kenapa? Malaysia sudah mencoba macam-macam. Mana yang menang? Udah Malaysia aja yang gampang. Ya. Jadi, Yang lain dari Australia, dari Jepang, dari Amerika udah modern, tidak begitu-begitu aja. Padahal makanannya itu semua ini. Dan waktu saya ke India tahun di mana 8. di India itu? Nah di India itu lumayan. Lucerne bisa tumbuh, tidak berjamur. Kudanya populasinya banyak Pak kalau di India. Mungkin total kuda pacu dengan kuda apa namanya? Kuda Asli. cavalry dan sebagainya mungkin ada ribuan itu. Di India. Sedangkan kita populasinya berapa? 100 ya enggak? Betul enggak? Trobet ya. Bukan Thoroughbred semuanya. Yang banyak ya sandal mungkin. Beranak sendiri. Tapi kalau kuda pacu betul enggak? Mana? Sekitaran seluruh Indonesia itu sekitaran mungkin ada 1000-an. yang tiap tahun itu mungkin 150 lah. Belum tentu. 150-an ya. Yang mati betul enggak? Itu populasi aktif ya. Ya. Populasi kuda aktif maksudnya seperti itu. Ya. Nah, ada solusi nggak Pak kalau kuda Trobet Indonesia bisa berpacu di luar negeri? Ada nggak solusinya? Saya kira nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Oh, berat ya? Berat. Pangsa pasar di luar negeri luar biasa Nggak ada. membutuhkan. Nah kenapa Malaysia yang makanannya import aja nggak bisa? Apalagi kita begini. Bagaimana? Jangan makanannya, piara kukunya aja sudah. Orang sini kebanyakan yang benar. Yang betul orang sini baru King Halim aja. Saya kasih tahu, saya lihat kukunya bagus. Gitu ya. Begitu sangat penting ya untuk kuku kuda ya. Penting sekali. Gigi juga kan? Gigi.
Iya, iya, Ya kan? iya. Seperti kudanya Pak Amres yang mau nabrak apa itu, coba giginya dibetulin. Yang kemarin lari di Solunto. Betul toh? Ini kuda saya ini dengan dua ada yang latih. Artinya begitu tanya sama saya, gimana Pak Edwin? Kikir aja bener harinya. Gigi ya Pak? Iya, gigi. Faktor gigi. Iya. Ya, ya, ya. Yang sekarang Pak gigi itu sudah ada yang mikir pakai mesin ya, listrik. Jadi cepat 10 menit selesai. Ya, Kalau dulu lama manual. ya. Saya tahun 55 sudah dikasih tahu soal itu sama orang Belanda itu. Kamu harus mikir, tapi kamu hati-hati. Wis voorzichtig Edwin. Jangan kena sana. Nanti dia luka sana. Lama. Ya kan? Ya, Pak Agus, Pak, mungkin ada pertanyaan? Saya tetap bicara tentang otot Pak. Saya melihat kuda. Saya melihat dulu Pak Edwin itu melatih kuda itu, kalau nggak salah jokinya Pak Tun Singal ya. Itu lesnya itu selalu sama gitu loh. Iya, harus sama. Nah, sementara kalau saya lihat di daerah-daerah sekarang itu joki itu kalau terutama canter lambat ya, Iya. suka kepalanya dibelokin gitu kan. Begitu lari, saya lihat mungkin ada struktur ototnya berubah ya Pak. Kalau dulu Bapak kan kalau sama Pak Kun kan saya lihat kan memang dia pas itu, beloknya juga pas gitu, Iya. saya lihat kan. Ya karena dikikir. Nggak pegang kepala juga Oh, nggak faktor dibelokin. listnya. Kepala juga nggak dibelokin gitu, tapi Dipegang saja. Kalau kuda itu kalau mau belok itu sebenarnya jangan dikendalikan. Biar dia belok sendiri. Lebih mantap. Betul Bang? Nggak? iya iya iya. Iya dah? Emang bisa, Pak, kuda bisa belok Nggak sendiri? tanya Kun, betul nggak? Ya. Jadi begini, Kun itu kan jokinya Pak Edwin. Hmm. Dia kalau belok tuh mulus, dan kalau dia canter dia tuh kan ada joki itu kadang-kadang nggak tahan dia menahan kuda lalu kepala kuda tuh dibelokin gitu loh. Itu kan merubah struktur otot ya. Kalau mungkin dia ya, Pak. enggak. Hardik juga enggak. Harnik enggak. Nah. Jadi itu kalau tidak bagus kalau melatih kuda Iya. kepala kuda dibelokin itu nggak Betul, bagus. nggak bagus. Pak, ini ada pertanyaan, ini agak menyimpang sedikit dari apa yang jadi topik. Tapi mumpung ketemu Pak Edwin. Iya. Kalau kita buat persentase, faktor kuda sendiri itu berapa persen dibanding dengan joki untuk untuk sebuah kemenangan kuda? Lebih dominannya kudanya atau jokinya? Berapa persen? Dua-duanya Pak? perlu. Berarti 50%, Iya. 50%. Karena jokinya itu jangan seperti joki yang dilatih sama Yori Lampus itu, perempuan itu. Kenapa itu, Pak? Itu dia bikin berat kuda. Saya lihat naiknya. Oh gitu. Iya. Baru belajar dia. Dia baru Emang- belajar tapi belajarnya salah. Hmm. Karena saya lihat dia bikin berat kuda. Jadi Bikin beratnya kenapa? Posisinya? duduknya, pegang lesnya juga. Duduknya? Apa terlalu ke depan? Ya duduk ke belakang, coba perhatikan. Oh, justru ke belakang. Betul enggak? Iya toh? Ya enggak? Nah, dia ke belakang jadi ganduli. Oh, gandoli. Ya toh? Dia bikin berat kuda itu. Ya enggak? Ya, ya. Nah, kakinya terus pendek. Jadi dia tidak ganggu sini kuda, jadi enak kuda. Betul enggak? Berarti 50% ya. Jadi faktor joki 50%, faktor kuda juga 50%. Iya. Saling mendukung. Saking mendukung. Oh gitu. Bukan kudanya yang 60%, Pak. Hampir sama. Oh, sama Kalau ya. misalnya sekarang seperti yang dinaikin perempuan itu kan diganduli. Hmm. Kudanya mau tapi mau lari nggak enak. Oh, Betul nggak? oke. Nah, dia kan bilang lebih gampang pacu daripada itu. Ya. Kan saya lihat itu. Ya. Gitu. Oke. Nama Pak, kalau misalkan faktor obat atau makanan Pak? Oh penting. Jadi kalau makanannya bagus, vitaminnya cukup, latihannya cukup. Ya kalau pakai vitamin harus dilatih. Kalau dilatih harus pakai vitamin. Good food, good mood. Ya toh? Moodnya timbul tuh. Satu lagi Pak Edwin, dulu nih ada orang bilang kalau sikat buntut kuda
jangan sampai rontok karena untuk kendali kuda. Sekarang ini banyak burung-burung itu sikatnya pakai sikat besi itu sampai buntutnya tinggal sedikit. Sementara kita lihat di luar negeri itu, terutama Pacu Thoroughbred itu kan buntut bagus-bagus tuh. Itu mempengaruhi daya lari kuda nggak, Pak? Mengaruhi sekali tidak, tapi kan jadi jelek. Oh. Betul nggak? Gitu. Harusnya sikatnya itu ada, sikat badan ada, sikat buntut ada, sikat suri ada, betul nggak? Sikat kuku juga ada. Beda-beda. Jadi ada semua. Tapi di sini kan nggak, sikat ini untuk semuanya. Yang untuk kaki, yang untuk semua ya toh. Ya nggak? Kita mesti cari yang murah. Tapi lebih bagus daripada yang bagus. Kalau beli mahal. Ya. Saya dulu kan banyak kuda, betul nggak? Ya. Ya. Jadi saya cari yang bagaimana cara yang murah. Ya. Oh, bikin begini aja, ini murah. Ya. Kita pakai. Jadi jangan kasihan yang punya kuda. Ya. Betul kan? Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, Pak Agus Pen, ada pertanyaan lain? Ya, treatment Pak, treatment latihan kuda. Di luar negeri itu biar kuda tuh nggak cedera terutama di fetlocknya, mereka akan pakai treatment. Treadmill. Nah, treadmill ya. Bagus treadmill. Kenapa kita belum pakai itu ya Pak? Di sini ada Pak Hartono yang pakai. Oh, Itu kan Eclipse treadmill ada, bisa Pak. di setel itu. Mau suruh naik, mau suruh ini, suruh itu, ya kan? Bisa. Nah di sini kadang-kadang saya lihat kuda ini larinya ke kanan. Tapi kenapa kok yang cedera kok yang kiri? Ya, itu gimana? Ya toh. Dulu kuda saya nggak ada toh, Ya. yang begitu. Ini kan ngikutin saya masih banyak kuda ya toh. Nah itu jadi joki itu harus diajarin. Seperti Kun, seperti beberapa joki saya sih, siapa namanya itu tahu. Nek. Nah, Nick itu tahu. Jadi kalau saya kasih vitamin, nyoba vitamin, saya tanya sama dia, udah 3 hari gimana? Bagus Pak. Nah kita pakai. Nggak ada majunya. Sudah 1 minggu nggak, kita ganti. Ya. Tapi kalau udah maju bagus ya, kita pakai terus. Ya. Gitu. Jadi jangan pakai vitamin itu jangan setengah-setengah. Kalau takarannya harus 30 gram ya 30 gram. Gitu. Ya. Kalau dia harus ini ya sekian. Oke. Jadi jangan separuh. Kalau separuhnya nanti jadi percuma. Jangan dipakai aja. Ya. Dibuang dia nanti. Nggak ke sana, nggak ke sini. Jadi kotoran. Jadi kembali ke topik, Pak. Saya ini sebagai penutup, Ya. kalau ada sebuah harapan, keinginan kuda Thoroughbred Indonesia lari di luar negeri, saya ulang, mimpi apa fakta? Mimpi karena sudah dicoba sama Malaysia nggak bisa. Oh gitu. Pejantannya bagus-bagus. Oh gitu. Mahal-mahal sudah dibeli. Iya. Mana Tapi yang tetap- laku? Tapi tetap tidak bisa. Baik. Ada tambahan Pak? John English datengin ke Malaysia. 85, 90 habis 1 hari 2 hari. Ya. Dia jual 10 aja nggak ada yang beli. Oke. Nah itu sampai dikasih orang kan. Oke. Ini Pak, nanya masalah apa Pak? Kuda Thoroughbred. Dia dengar cerita sama Pak Pen, katanya Bapak yang pelopor yang ngirim kuda ke Sumatera Barat itu. Betul. Iya. Gimana ceritanya Pak? Bagaimana? Ceritanya mana? Ya ceritanya itu karena saya lihat di sana itu kasihan. Pak Amres bawa kuda, bagaimana Pak Amres mau menang begini, ya toh? Kudanya kecil-kecil. Tapi saya cuma batin aja. Pak Amir kan datang sama saya. Malah dia tahun 74 datang, terus tahun 20 dia mau ambil skripsinya minta sama saya. Insinyurnya itu. Boleh tanya sama Pak Amir. Saya kasih feeding to win, training to win. Dia lulus langsung. Oh gitu ya. Mungkin dosennya nggak ngerti feeding to win. Gitu, kasih makan apa ini? Training to win, latihannya bagaimana? Ya udah lulus aja. Oke. Gitu. Oke. Oke, pemirsa Barna TV dan pemirsa Kuda Bendi Channel, itulah perbincangan sejenak saja dengan Pak Edwin Pasuki. Saya ulang kembali, beliau adalah tokoh senior di komunitas pacuan kuda. Beliau adalah pemenang 5 kali
sebagai pelatih Indonesia Derby ya. Jadi menang di Indonesia Derby sebagai pelatih. Tidak terhitung yang lain-lainnya, prestasinya sangat banyak, termasuk kuda terkenal Jarmanik adalah pelatihnya adalah Pak Edwin Basuki. Saya pikir demikian podcast yang nggak lama ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pemirsa Baharna TV dan pemirsa Kuda Bendi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kuda Bendi Channel dan Baharna TV. Ya, baik. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Baharna TV. tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia. Semoga Baharna TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pacu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dengan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Baharna.